Apakah worth it kalau mereka mau menguasai Camp Alpha secara keseluruhan? Karena kalau kita lihat setup mereka dua-dua, mereka Mhm. benar-benar mau menguasai atau mendominasi secara keseluruhan dari Camp Alpha-nya. Dan bahkan dari Four Rivals itu sendiri pun mereka sudah melakukan split juga di bagian tebing-tebing. Face Clan kali ini yang berada paling dekat dengan G. Mereka Oh. nampaknya sudah mulai melakukan pendekatan ke arah G. Satu player dari Face berhasil menyusup ke arah dalam. Namun posisinya masih belum ketahuan di mana. Demikian juga dengan Axis yang masih bermain di bagian blue zone. Nggak punya healingan juga, gue rasa healingannya udah di store semua ke arah teman yang bakal melakukan survival dokter di bagian blue zone-nya. Ternyata penyusupnya kali ini atau impostornya adalah seorang Vintores. Kokokan granat dari seorang Dameroot nampaknya sudah mulai mengendus keberadaan dari seorang Vintores, langsung ngacir. Dipukul mundur dan Vintores kayaknya nggak berani untuk terlalu dekat dengan Geek Fam. Ya, terlihat dari ekspresi muka Vintores yang cukup tertawa-tawa, tapi habis itu di tempat lain, no. KF lagi dan lagi ya, ter-take down dari EVOS oleh The Surprise Attack. Tadi dari GD, kali ini dari Onyx yang bahkan langsung membakar KF. Dia tahu kalau dia keluar mungkin akan ada tembakan dari player lain dari EVOS. Dan Microboy menjadi the last man standing dari tim EVOS Reborn dengan 1 first aid. Berarti utility mereka tidak terlalu banyak secara healing prom. Dan dari Onyx masih nahan dong di pojok tenggara dari Pulau Alpha sebelum bergerak ke zona berikutnya. Ya, itu kayaknya yang berusaha untuk masuk ke Pulau Alpha bakal sulit sih. Soalnya udah banyak banget penjagalan-penjagalan yang terjadi. Pembegalan juga dan Korpai tertangkap oleh Zvovel. Yes, this is nice banget karena 1 poin masuk untuk NFT. Dan Face Clan terkikis. Player-playernya menyisakan 2 aja. Harusnya tersisa Mr. Five dan juga Vintores yang sejauh ini masih selamat. Dan positioning mereka sangat tidak baik. Terlalu jauh untuk berada di bagian Camp Alpha. Bahkan Geek Fam yang sudah menyadari keberadaan penyusupnya. Sedari tadi aktif banget nih. Kesana kemari untuk mencari dan Daybot terpotong, tertembak oleh Axis. Faris dari kejauhan ternyata mengspot keberadaan dari Daybot dan langsung dimusnahkan begitu saja. Ya, GD hanya misalkan 2 orang, namun kali ini Microboy 1v2 situation melawan Onyx. Kali ini Nate yang dikuk sangat matang, lempar ke bagian depan, meletup di sana, damage besar diberikan Microboy ke arah Onyx. Nate kedua akan dilemparkan lagi, Jeff, you are no, lu gak sempet kena Nate. Dan ini dia 1v1 situation, and terlebih dahulu dari Microboy, ini akan menjadi sebuah fight of the century. Kita harapkan Microboy akan mendapatkan kemenangan. Low toast Nate dari tim Onyx, lemparkan ke arah bagian depan, Microboy cerdik, masuk dalam compound, first aid terlebih dahulu, Molly ternyata dilemparkan, Skyboy, ini dia dihancurkan pintunya, 1v1 masih terjadi, ada damage yang didapatkan, namun Microboy, clutch is real, 1v2, Cowboy menang, Onyx pulang. Yes, itu loh Microboy, mantap sekali. Dan akhirnya EVOS berhasil mendapatkan pundi-pundi elimination dan beberapa harta karun. Seenggaknya bisa membuat mereka survive untuk ke next phase. Dan sementara kalau kita lihat dari Booms yang masih bisa mendapatkan beberapa elimination ke arah tim lain. Di sisi lain begitu padat merayap di bagian Pulau Alpha. Wow, ini bakal menjadi fight yang banyak banget sih. Tapi nggak terlalu intens, mungkin nggak terlalu sampai kayak 4v4 atau clash. Tapi mungkin lebih ke arah kayak penculikan-penculikan aja melihat setup mereka yang banyak sekali melakukan split positioning. Eagle bahkan kali ini mereka sudah turun gunung karena mereka tahu mereka harus bergerak masuk ke dalam play zone-nya. Hanya ada 1 player yang diutus untuk menjaga bagian tebingnya, Deadcon di bagian atas. Dan YG yang sudah menjaga di bagian depan juga. Mereka sama-sama lari, ini kayak maraton maraton berputar tebing. Semuanya berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam zonanya. Di sisi lain juga Infinity rontok 1 persatu playernya. Dan ini bakal menjadi fight yang pecah sih ketika sudah menutup. Bahkan 1 player demi 1 membuat YG tidak bisa survive lebih lama lagi. Betul, tapi For Rivals juga tidak boleh untuk menurunkan awareness. Lihat Eagle akan mulai datang, bahkan dari Geek Fam juga menembaki. Mereka masuk lagi ke tempat mereka sebelumnya. For Rivals kembali masuk ke dalam sebuah scouting place. Eagle apakah menyadari pergerakan dari For Rivals? Ini dia maju pelan-pelan, tapi sepertinya dari Eagle udah mulai menyadari ada sebuah nade dilemparkan. Ini
akan berbahaya karena satu net dari Eagle saja cukup untuk meratakan For Rivals. Lihat, For Rivals sudah mulai dikepung, tembakan demi tembakan. Dua player low HP tidak bisa bertahan, pulang ke lobby di peringkat ke-14. Ya sulit banget soalnya digempur oleh 4 player secara sekaligus dan kali ini mereka bertukar tempat. Ternyata di sisi lain sudah ada Miracle yang memantau dari kejauhan. Keajaiban sudah datang kali ini menjemput ke arah Eagle. Bahkan Mr. Five pun join the fight. Bertubi-tubi tembakan menuju ke arah Eagle tapi mereka berusaha untuk memanfaatkan timing situation. Mshin, gila dia masih bisa nemuin batu namun tidak cukup cepat karena Logan dari kejauhan mencakar badan Mshin. Iya betul sekali, tembakan demi tembakan saat ini menuju ke arah badan para player dari Eagle Esport. Dan sepertinya Datcon di bagian belakang akan lebih memilih untuk melakukan heal. Setidaknya udah masuk ke zona keempat karena memang bergerak ke arah bagian bawah sangat sulit para Jin. Sementara waktu udah mulai touchdown dekat dengan zona. Namun pergerakan ke arah bagian depan juga belum terlalu aman karena ada BN United, NFT bahkan. This is the good situation. Dari bagian luar mereka melakukan tapping, full auto spray juga dilakukan. Zona kelima, kemanakah akan berlabuh? Nah ini dia, ini akan menentukan kemanakah semua tim atau player akan bergerak. Dan Perajin masih bisa survive di belakang sana. Iron Sight tembakan dari seorang Capone berhasil menumbangkan seorang Perajin, berarti menyisakan last man standing Datcon yang mungkin harus berusaha melakukan healing saja di luar sana. Sudah tidak ada jalan lain. Nice try buat Genesis Dogma, sudah bisa berjuang sampai ke posisi ke-13 dan juga kalau kita lihat FaZe Clan masih bisa bertahan walaupun mereka tersisa 2 player aja. Dari Vintores sudah melemparkan granat demi granat tapi Yuhai menjadi jangkar terakhir dari Bigetron Red Aliens menjaga backline mereka dengan sangat apik. Player yang lainnya sudah mulai masuk ke dalam play zone. Iya betul banget, tapi yang dihadapi Yuhai adalah FaZe Clan. Namun ini dia Nate yang dilemparkan ke arah bagian depan. Mr. Five bergerak belum terdeteksi secara sempurna. Tapi Mr. Five tidak melihat Yuhai di sana. Knockdown Mr. Five, memulangkan Mr. Five. Yuhai ada di elimination kah? Wah, knockdown juga oleh Vintores, betul sekali. Dan di tempat lain dari The Infinity yang bergerak dari bagian utara. Close quarter combat dengan BN United. Apa yang dilakukan satu player BN di dalam? Tidak membantu seorang Capone di luar, ternyata ini sangat disayangkan. Ataukah ada momentum yang coba dibangun atau ada disiplin healing yang memang diberikan kesempatan untuk seorang Capone. Let's see later. Karena memang tadi dari BN hanya menghadapi dengan 3 orang saja. Dan ini dia Capone. Loh? Capone? Loh, Logan menang. Iya, Logan fight menang. dengan BN United. Oke, cukup menarik. Cukup menarik yang terjadi Ternyata barusan. ya nggak cuma trigger disiplin aja. Betul. Sekarang udah ada istilah baru, healing disiplin. Healing disiplin, betul banget. Karena harusnya dari headset terdengar ya Cijel ya. Ada step yang mulai mendekat, but ya. Kita nanti akan saksikan bagaimana perolehan poinnya dari BN United. Namun tempat lain, lihat Lamborghini. Knockdown 2 player dari tim Secret yang melakukan pergerakan dengan motor. Knock and terlebih dahulu tapi ternyata tidak berhasil karena ada Duck yang memberikan balasan. Bahkan tidak hanya ke arah Matoy, dia juga membuat jumper tidak bebas untuk bergerak. Ya, walaupun namanya jumper seperti peloncat handal, tapi kali ini dia tertahan di belakang sana. Dan Duck masih bisa bertahan juga. NFT masih lengkap dengan 4 player. Dan ini harusnya menjadi kesempatan ya. Let's go Indo Pride, let's go Indonesia. Karena masih ada Bigetron Red Alien dan juga NFT yang survive kali ini. Masih dengan playernya, aduh hai, enggak mau, jangan ditembak. Tapi mau gimana lagi ya, nggak bisa. Karena udah ada mangsa di depan, mau tidak mau harus ditembak oleh seorang Zuxi untuk mengamankan posisinya juga. Oh my god, headshot dari seorang Zuxi. Through the smoke. Oh my god, jarak sejauh itu dengan M4. Dan bahkan NFT cukup limpungan karena ini harus bertahan di bagian luar zona. Drone dan juga Ramones, pergerakan mereka tidak akan mulus karena Geek akan menjaga dari bagian bawah. Kemudian ada APG juga. Dan jangan lupa ada Milky Nut dari bagian luar zona yang sedang heal. Kacang susu. Kacang susu. Iya betul. Milky Nut. Oke, dan kalau kita lihat juga ternyata aduh NFT lagi susah banget ya buat keluar dari area tersebut. Benar-benar dihujani peluru dari berbagai arah dan ternyata Luxy terpantau di depan sana, terspot pergerakannya. Damroot berhasil memotong rotasi dari Bigetron Red Aliens dan ternyata nice banget backup dari seorang Ryzen menumbang seorang Damroot, tapi ternyata Blue Zone-nya udah terlalu sakit dan membuat Bigetron Red Aliens pun harus dipulangkan bersamaan dengan NFT. Nice try Indonesia, nggak apa-apa, kita masih bersama satu visi dan misi Indo Pride. Indo Pride tetap digaungkan, ini top 5 lagi dan lagi ya masuk untuk Indonesia. Namun
dari The Xavier melakukan tembakan ke arah bagian depan. The last man standingnya melakukan knock in ke satu player dari APG. Dan kali ini lihat Geek Fam Malaysia, APG dan Axis kali ini ya saling berhadapan. Kali ini kita lihat posisi dari Axis dengan satu player yaitu Milkinat di bagian luar atau kacang susu. Sedangkan 3 melawan 4 untuk APG dan 4 untuk Geek Fam Malaysia. Milkinat. Entah kenapa gue setiap denger kata Milkinat tuh kayak receh banget gitu. Selera humor gue kayaknya terlalu krik gitu ya. Karena saya nih nggak mau menyebut kacang susu. Kenapa? Kacang susu kan kemarin sempat ngeselin nih ke Indonesia kan. Dia tiba-tiba wah jadi third party gitu kan. Ngeselin dalam arti kompetitif gitu ya. Kompetitif. Saya jadi kalau ke warkop tuh jadi Gak pengen minum susu kacang? Iya gitu. Oke. Ganti Milkinat ya kan. Yang nggak kearifan lokal jadinya. Alright, well then mereka masih bisa survive. Oh, kacang susu, the last hill nih ya. Kayaknya udah nggak bisa bertahan lagi dan dia akan bergerak untuk berusaha mencari targetnya. Sudah dipegang M4 yang mencari, tapi masih belum menemukan target yang diinginkan. Miracle menembak terus-menerus ke arah depan. Axis sudah dipulangkan dan kali ini Geek Fam benar-benar kuat sekali dengan 4 player yang masih survive. Lihat penjagaannya, control zone yang dia buat. Kayaknya ini bakal menjadi confirm winner-winner chicken dinner untuk Geek Fam kah? Last man standing di depan sana mungkin akan dicari. Masih belum ketahuan Zero, mungkin akan Suicide menyerahkan dirinya, tapi Snipes tertangkap dan winner-winner chicken dinner akhirnya berhasil diamankan oleh Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia mendapatkan winner chicken dinner dengan 6 total elimination. Bertahan di bagian camp Alpha. Ada kali sekitar 3 zona nggak bergerak ke arah mana-mana dan di bagian mid game